tadi masaknya itu dia nggak kelamaan ya, sama emang minyak yang kita gunakan itu kan minyak bawang putih, jadi itu bikin wangi juga, nggak kayak telur dadar biasa. Aku mau dia masih sedikit kenyal, kerasa kenyalnya. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin dua kreasi nugget yang pastinya nggak ngebosenin ya. Yang pertama, ini kita akan bikin creamy omelet nugget atau mungkin simpelnya nasi telur nugget ya. Dan yang kedua, ini kita akan bikin mie instan atau ramyeon carbonara. Untuk bahan-bahannya dan juga prosesnya udah pasti simple, mudah, tapi rasanya tetap spesial. Supaya makin spesial, di sini aku pakai nugget Fiesta Cheese Series, yang Fiesta Volcano Cheese dan juga Fiesta Garlic Cheese yang pastinya ngeju banget dan berasa banget kejunya. Oke, yang pertama ini untuk creamy nugget omeletnya, ini tuh rasanya dia akan percampuran ya, nggak western banget gitu, karena kita makannya juga sama nasi, tetap ada gurihnya, wanginya. Untuk bahan-bahannya di sini aku akan pakai pastinya telur ya. Di sini aku pakai 3, kalian bisa pakai 2 doang. Ada bawang putih, daun bawang, minyak untuk menggoreng. Terus untuk creamy-nya kita bakalan dapetin dari Fiesta Volcano Cheese Nuggetnya. Nah, supaya rasanya makin ramai, aku juga akan bikin sausnya nih. Sausnya bakalan asam, manis, dan juga pedas. Di sini kita akan perlu saus sambal, saus tomat, cuka, sedikit kaldu bubuk, dan juga air. Oke, yang pertama kita akan siapkan dulu minyak ini untuk menggoreng nuggetnya. Di sini aku siapkan nugget Fiesta yang Volcano Cheese. Ini tinggal kita goreng aja. Aku goreng di api sedang kurang lebih selama 3 menit udah langsung siap. Jadi pastinya praktis banget ya. Fiesta Volcano Cheese ini terbuat dari daging dada ayam cincang yang berbentuk bulat. Dan isiannya ini ada 3 macam keju. Mulai dari keju Gouda, keju cheddar, dan juga keju mozzarella. Selain itu juga ada mixed vegetables di dalamnya. Tuh, kalian bisa lihat ya, kejunya banyak banget dan pastinya halal. Untuk Fiesta yang cheese series ini, selain yang Volcano Cheese ini juga banyak varian rasa lain ya. Nanti setelah ini aku akan menggunakan Fiesta Garlic Cheese. Selain itu, Fiesta cheese series ini juga ada yang cheesy lover, terus juga ada yang cheesy chicken with broccoli, dan juga mixed vegetables nugget. Oke, kalau udah, sekarang ini aku mau siapin dulu sausnya. Ini sausnya opsional, kalian boleh pakai, boleh cuma pakai saus sambal atau skip juga nggak apa-apa. Ini aku mau campur air, saus tomat, saus sambal, kaldu bubuk, dan juga cuka ya. Terus ini kita akan aduk. Aku ini saus sambalnya pakai yang udah ada aroma bawang ya, jadi dia udah wangi. Boleh dicicipin, kalau kurang manis bisa tambah gula dan lain-lain. Terus kalau udah, sisihkan. Ini kita akan siapkan bawang putihnya yang akan kita goreng kering. Jadi ini aku akan slice tipis saja. Cuman kalau kalian lebih suka dicincang juga itu masih bisa. Lalu pelengkap daun bawang di slice juga. Dan untuk daun bawang, karena kita nggak akan masak lama, ini aku akan rendam sama air dingin ya, supaya dia rasanya nggak terlalu tajam juga nanti. Oke, sekarang ini kita akan panaskan minyak. Pastikan minyaknya ini cukup ya. Resep lengkap udah aku tulis di description box. Kalau udah panas, ini kita kecilkan apinya ke api kecil sedang seperti ini. Terus kita masukin bawang putihnya tadi, dan kita akan goreng secara perlahan supaya benar-benar kering dan tidak mengeluarkan rasa pahit. Yang penting itu ya, karena bawang putih kan kalau kepanasan gampang pahit ya. Kalau udah, kita sisihkan, dan minyaknya ini kita akan gunakan untuk memasak telur. Jadi emang minyaknya ini yang udah ada aroma bawangnya ya. Untuk telurnya sendiri, karena di sini aku bikin omelet ya, atau telur dadar. Jadi kita akan kocok telurnya. Nah, kalau udah, kasih bumbunya sedikit aja, light. Ini aku kasih sedikit garam, sedikit gula, dan juga merica. Lalu kita aduk rata lagi. Sama aku mau campur dengan daun bawang yang tadi udah kita iris-iris ya. Lalu persiapkan nuggetnya, ini cukup aku mau bagi 2 aja kayak gini, supaya nanti kejunya ini dia bakalan meleleh nempel ke telurnya, ya itu bakalan creamy dan juga enak banget. Kita akan gunakan minyak tadi yang udah ada aroma bawangnya, udah wangi. Terus kita akan bikin telur dadarnya ini dia yang nggak sampai set banget, dia masih soft, bisa dibilang masih setengah mateng gitu ya, itu bisa diatur sesuai selera. Caranya mau bikin yang setengah mateng, ini aku besarkan api, diamkan minyaknya dia sampai benar-benar panas. Kalau minyaknya udah benar-benar panas, sekarang kita matikan api ya, ini kuncinya. Api udah mati, telur masuk, terus tinggal kita goyang-goyang aja, tuh kalian bisa lihat ya.
Sebagian matang, sebagian masih mentah. Jangan nyalain api. Lalu kita akan taruh nugget di atasnya. Kalau kalian suka yang setengah matang, ini jangan dinyalain lagi apinya, karena telur itu kan dengan kita diamin aja, kalau masih panas dia akan perlahan matang ya. Sekarang persiapkan nasi. Bagi yang suka mayo, ya ini boleh pakai mayo nih. Terus buat yang suka black pepper juga boleh ditambahin black pepper kayak gini. Dan tinggal kita sajikan creamy nugget omelet tadi yang udah kita bikin di atas nasi, dan beri taburan bawang putih yang udah kita goreng di awal. Oke, next yang kedua ini kita akan bikin mie instan carbonara ya, atau ramyeon carbonara. Untuk bahan-bahannya kalau kalian mau bikin yang ramyeon berarti kalian siapkan mie instan yang Korea ya. Cuman di sini aku pakai yang lokal. Ini mie instannya tuh mie goreng yang pedas. Kalau kalian nggak mau yang pedas berarti mie goreng yang biasa aja ya. Di sini aku pakai 2 bungkus. Kita akan pakai minyaknya sama bumbunya. Kalau bawang goreng sama kecap manis dan lain-lain itu nggak aku pakai ya. Oke, terus bahan lainnya. Nah, di sini ada bawang putih. Di sini aku pakai banyak dan nanti utuh. Cuman kalian bisa sesuaikan jumlahnya berapa ya. Terus juga kuning telur, keju parmesan, atau kalau kalian mau pakai keju yang lain yang bisa meleleh dan yang rasanya cukup strong itu juga bisa ya. Untuk merebusnya nanti kita akan campur antara susu dan juga air. Dan yang akan bikin spesial pastinya ini nih, Fiesta garlic cheese. Oke, pertama kita akan panaskan minyak. Aku akan goreng Fiesta garlic cheese nuggetnya. Ini sama kayak tadi ya, gampang dan praktis banget. Masaknya ini cuman cukup 3 menit aja. Fiesta garlic cheese nugget ini terbuat dari daging dada ayam cincang yang berbentuk bulat. Ini dalamnya ada isian cheese dan juga garlic. Oh, kalian bisa lihat isian garlic cheese-nya atau kejunya ini banyak banget ya, sama kayak tadi. Dan rasanya juga ini bakalan nyambung banget sama mie instan carbonara yang kita akan bikin, karena kita akan pakai garlic juga. Nah, ini rasa garlic sama cheese-nya juga berasa banget. Beda mungkin sama yang tadi ya, kalau yang tadi kan ada isian sayuran, terus juga ada varian lain. Dan seluruh varian Fiesta Cheese Series ini gampang didapatkan di mana saja, bisa di minimarket atau supermarket terdekat. Oke, pertama siapkan wajan. Tuang minyak. Di sini aku mau goreng dulu bawang putih utuhnya supaya ini kayak ala-ala garlic confit gitu ya. Nanti dia bakalan lunak dan juga rasanya nggak akan menyengat. Nah, ini kita goreng di api sedang aja, jangan sampai gosong, sampai kecoklatan seperti ini. Kalau udah, ini kalau minyaknya kebanyakan kita sisihkan aja minyaknya. Lalu kita masukkan air dan juga susu ke dalamnya dan rebus mie di dalam campuran air dan susu itu. Ini untuk rebus mie tergantung dari mie instan yang kalian gunakan ya. Ada mie yang kecil-kecil, ada mie yang lebih besar, jadi itu perlu disesuaikan. Jadi kalau mie yang kalian gunakan tuh cepet banget mateng, airnya jangan kebanyakan. Karena airnya ini kita nggak akan buang, tapi kita akan reduce jadi kayak mie nyemek gitu ya. Terus bumbu minyak dan juga bumbu serbuknya yang dari mie instannya ini kita masukin juga sekarang. Dan aku mau tambahin juga Fiesta garlic cheese nugget ke dalamnya ya. Ini kan dia ada rasa garlicnya nih. Ini bakalan cocok banget kalau dia kecampur sama mie yang akan kita buat. Jumlahnya kalian bisa atur sesuai selera ya. Terus kalau udah, kita tinggal masak sebentar aja. Mungkin cukup sekitar 2 menitan ya. Karena mie kayak gini kan cepat empuk dan aku mau dia masih sedikit kenyal, kerasa kenyalnya. Dan jangan lupa juga kuahnya harus masih bersisa kayak gini. Karena mie ini dia gampang banget meresap kuah. Tunggu dia udah nggak mendidih, tinggal kita campurkan saja sama parmesan bubuk dan juga kuning telur. Pastikan memang dia udah nggak mendidih, karena nanti kuning telurnya instead of dia jadi silky, jadi lembut, tapi dia malah jadi mateng, jadi kerdel, jadi kayak scrambled egg ya, kurang oke. Terus tinggal kita aduk rata aja dan siap disajikan. Keduanya gampang dan juga ini sama-sama dua-duanya tuh comfort food banget ya, gurih, cocok di lidah orang Asia. Oke, yang pertama ini untuk creamy nugget omelet atau telur dadar nuggetnya yang kita sajikan sama nasi. Menurutku salah satu kuncinya ini buat si omelet atau telur dadarnya ini dia ekstra lembut. Tadi masaknya itu dia nggak kelamaan ya, sama emang minyak yang kita gunakan itu kan minyak bawang putih, jadi itu bikin
wangi juga, nggak kayak telur dadar biasa. Terus untuk penyajiannya ini ada sedikit mayo, terus juga ada bawang putih, ada saus asam manis, dan salah satu kuncinya lagi ini ada nugget, apalagi yang nuggetnya ini volcano cheese ya, bikin si hidangan si nasi telurnya ini dia rasanya tuh jadi lebih utuh lagi. Ada rasa kejunya juga, dia nambah creaminess-nya ya, jadi bukan nasi telur doang, dia emang ada creamy-nya. Nah untuk yang mie atau ramyeon carbonara ini pastikan kalian makannya mendadak ya, itu sensasinya tuh si mie-nya masih kenyal. Terus untuk saus carbonaranya juga dia lembut ya, silky, dan juga pastinya wangi, apalagi ini dicampur sama bumbu mie instan, jadi udah pasti gurih. Dan yang bikin rasanya nggak flat, pastinya tadi kita ada tambahin juga garlic ya, mulai dari garlic yang utuh, ini teksturnya udah lembut, dan kalau dimakan juga dia rasanya udah nggak tajam ya, udah lembut, jadi udah bukan kayak bawang putih mentah. Terus juga untuk yang Fiesta garlic cheese, selain dia jadi topping, ada teksturnya beda, rasa dari garlic cheese yang tadi kita belah terus kita masak bareng juga itu bakal ngasih ekstra creamy lagi, ekstra garlicky lagi. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa untuk cek produk-produk Fiesta Cheese Series yang bisa kalian dapatkan di minimarket atau supermarket terdekat ya. Dan untuk info lebih lanjut kalian langsung aja kunjungin sosial medianya dari Fiesta. Kalau recook jangan lupa tag @devinahermawan@devis20 di Instagram, like, subscribe, share, dan jangan lupa juga untuk komen di bawah ini. Stay tune terus and see you in the next video.